Di seluruh dunia, kita menyaksikan meningkatnya permasalahan sampah organik. Setiap hari, manusia menghasilkan ton demi ton sampah organik, termasuk sisa makanan dan bahan-bahan organik lainnya. Namun, jika sampah ini tidak dikelola dengan baik, di masa depan akan menjadi ancaman serius bukan hanya manusia namun makhluk hidup lainnya. Mari kita menjelajahi lebih dalam tentang lalat Black Soldier Fly atau lalat prajurit hitam. Ini adalah hewan yang sangat menarik dengan peran penting dalam pengelolaan sampah organik. Lalat Black Soldier Fly dikenal dalam bahasa Latin sebagai Hermetia illucens, berasal dari Amerika Selatan. Mereka adalah lalat kecil dengan warna hitam yang mencolok dan mereka tidak membawa penyakit. Sebaliknya, mereka membantu kita dalam mengatasi salah satu tantangan terbesar saat ini, yaitu sampah organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alun Sagara Ilmu, kelas 5 Redemption dari Sekolah Alam Indonesia Cibinong. Dan teman-teman saya sedang belajar tentang larva lalat BSF untuk mengatasi masalah dari sampah sisa makanan organik. Menemukan bahwa lalat BSF adalah hidrokomposer yang sangat efisien. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengurai sampah sisa makanan organik. Dan kerennya, larva maggot adalah komponen yang utama dari proses ini. Mereka tidak hanya memakan sisa-sisa makanan saja, mereka juga menghilangkan bau dan potensi penyebaran penyakit. Lalat memang selalu berada di sekitar kita, terutama ketika kita memiliki makanan yang disimpan secara terbuka. Lalat akan hinggap begitu saja di atas makanan itu, dan kita akan merasa jijik karenanya, sebab kita tahu bahwa lalat menjadi sumber penyakit. Tapi mungkin bersarang dalam benak kita, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lalat? Padahal lalat itu terkenal sebagai binatang pembawa penyakit bagi manusia. Ternyata dalam Al-Quran sudah disebutkan pada surat Al-Hajj ayat 73 oleh Allah dan surat Al-Isra ayat 23-24 tentang pemborosan dalam segala hal termasuk ketika makan. Lalat ini ternyata memiliki dua sisi perbedaan, di mana satu sisi bisa dikatakan seperti racun, namun di sisi lainnya juga memiliki penawar, yakni pada bagian sayapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika lalat terjatuh di minuman salah seorang di antara kamu, maka benamkanlah ia, kemudian lepaskanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obat." Black Soldier Fly dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk makan hewan dan pertanian. Lalat maggot dari Black Soldier Fly bisa digunakan untuk pakan ikan, pakan ayam, dan unggas. Sisa-sisa dari Black Soldier Fly juga bisa digunakan di pupuk tanaman. Sisa-sisa dari lalat Black Soldier Fly membantu dalam kesuburan tanah. Ini adalah contoh bagaimana kita dapat memanfaatkan sisa-sisa larva Black Soldier Fly dalam berbagai bidang.
Lalat BSF akan bertelur di tumpukan sampah organik. Lalu saat larva mereka menetas, mereka akan langsung memakan sampah organik di sekitarnya. Tapi yang membuat larva BSF sangat efisien adalah dua hal. Pertama, larva maggot BSF memiliki rahang yang sangat kuat dan alat pencernaan yang mampu mencerna sampah organik apapun. Mereka benar-benar mengunyah dan mengurai sampah organik dengan sangat efisien. Kedua, yang terjadi dalam proses ini adalah maggot mengurai sampah organik dan sisa makanan menjadi kompos berkualitas tinggi. Mereka menghilangkan bau tak sedap, potensi penyebaran penyakit dengan sangat efisien, sehingga menghasilkan hasil akhir yang ramah lingkungan dan berguna untuk keperluan lingkungan kita. Maggot BSF ini terbukti sangat efektif dalam mengurangi volume sampah organik. Inilah sebabnya mereka dipakai dalam pengelolaan sampah organik di seluruh dunia. Kemampuan mereka dalam mengurai sampah organik ini adalah salah satu langkah kecil kita dalam menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Sekarang mari kita lihat bagaimana maggot digunakan dalam pengelolaan sampah organik di sebuah sekolah dan komunitas di sekitarnya. Di sekolah ini, siswa-siswi belajar untuk memilah sisa makanan mereka setelah makan siang. Mereka meletakkan sisa makanan mereka ke dalam wadah khusus yang akan diolah oleh maggot. Sisa makanan rumah tangga dari komunitas SAI Cibinong dikumpulkan dan diproses di sini. Larva maggot BSF bekerja keras untuk mengurai sampah organik ini. Hasilnya sangat mengesankan. Volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan sampah berkurang secara signifikan. Dan sebagai besar, sampah ini diubah menjadi kompos yang berguna. Kompos yang dihasilkan digunakan untuk memperkaya tanah di kebun sekolah ini. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan maggot dalam pengelolaan sampah organik dapat memberikan manfaat langsung pada lingkungan sekitar kita. Sekedar mengurangi sampah, penggunaan maggot dalam pengelolaan sampah organik ini telah menciptakan perasaan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan di antara siswa-siswi dan warga masyarakat. Ini adalah contoh bagaimana tindakan kecil kita dapat membuat dampak positif yang besar pada planet ini. Proyek SD5 Redemption tahun ini sangat bagus sekali ya, karena proses pembelajaran yang real life experience sangat mereka lakukan sekali. Dimulai dengan mereka mencari masalah atau melihat masalah tentang sampah yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mereka outing ke tempat pemberdayaan maggot yang bisa mengolah sampah organik menjadi hal-hal yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian dengan pembelajaran yang di luar tersebut, anak-anak membawa konsep tersebut ke sekolah, memelihara maggot di sekolah untuk bisa mengurai permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Keren sekali SD5 Redemption. Alhamdulillah sekali ya, dengan adanya proyek SD5 Redemption ini, terutama dalam pengolahan sampah dengan mengurainya menggunakan maggot, jadi mengedukasi seluruh komunitas yang ada di Sekolah Alam Indonesia Cibinong ini, mulai dari anak-anak, orang tua, dan juga segenap lingkungan yang ada di sekitar Sekolah Alam Indonesia Cibinong ini, jadi teredukasi, jadi bisa melihat bagaimana cara proses penguraian sampah organik tersebut oleh maggot ini, seperti itu. Harapannya untuk anak-anak SD5 Redemption, semoga proyek ini bukan menjadi akhir dari segalanya, tapi merupakan awal
yang baik bagi proses edukasi ke depannya. Jadi nanti setelah proyek ini selesai, harapannya tidak selesai di situ saja, tapi anak-anak SD 5 Redemption ini bisa mengedukasi, bisa menyebarkan pengetahuan dan segala sesuatu tentang proses pengelolaan sampah dengan maggot ini ke halayak ramai, ke masyarakat, sehingga nanti suatu saat ketika kalian terjun di masyarakat bisa menginspirasi semua pihak seperti itu. Semangat! Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat itu apa Menggunakan maggot dalam mengurangi sampah organik bukanlah tanpa tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah menciptakan kondisi yang ideal untuk budidaya mereka. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam budidaya maggot adalah masalah pengandalian suhu dan kelembaban. Maggot membutuhkan kondisi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun ada kemudahan di setiap tantangan ini. Kita dapat menggunakan teknologi canggih untuk mengendalikan suhu dan kelembapan hingga lingkungan budidaya menjadi lebih stabil. Selain itu, penting untuk memahami aspek higienis dan sanitasi dalam budidaya maggot. Ini akan membantu menjaga kualitas larva maggot dan meminimalkan risiko kontaminasi. Kita juga perlu memikirkan bagaimana cara mengumpulkan dan memproses sisa makanan yang akan kita berikan kepada maggot. Ini adalah salah satu langkah penting dalam memastikan budidaya berjalan dengan baik. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan ini. Budidaya maggot dapat menjadi bagian penting dari upaya kita dalam pengelolaan sampah organik secara efisien dan berkelanjutan. Ketika kita mengatasi hambatan-hambatan ini, kita menciptakan peluang untuk menerapkan penggunaan maggot untuk mengelola sampah organik dengan lebih luas. Ini adalah cara kita mendorong lebih banyak orang dan lembaga untuk menggunakan pengelolaan sampah organik dengan berkelanjutan. Dengan semangat dan inovasi, kita bisa mengatasi hambatan dan mendorong penerapan budidaya maggot yang akan membantu kita mengelola sampah organik dengan lebih efektif dan peduli lingkungan. Kini kita telah menjelajahi jalanan kita dalam memahami peran larva maggot dalam mengelola sampah organik. Ini adalah langkah pertama kita dalam menuju solusi yang berkelanjutan. Jika kita tidak mengelola sampah organik dengan baik, kita akan terus menghadapi masalah lingkungan yang serius. Tumpukan sampah ini dapat menciptakan dampak negatif pada lingkungan kita dan kesehatan kita. Tapi ada harapan. Kita telah melihat bagaimana penggunaan maggot dalam mengelola sampah organik, mengurangi volume sampah organik, menghasilkan kompos, dan menciptakan lingkungan yang bersih. Kami berharap Anda merasa terinspirasi oleh apa yang telah Anda lihat hari ini. Kami tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang positif. Oleh karena itu, panggilan tindakan kami untuk Anda adalah untuk mengambil langkah belajari lebih lanjut tentang pengolahan sampah organik yang berkelanjutan dan bagaimana Anda berkontribusi. Sampah organik adalah masalah serius yang berpengaruh bagi kita semua. Namun, kita melihat adanya solusi, dan solusi-solusi ini bisa dimulai dari langkah-langkah yang dimulai dari kehidupan kita. Kerjasama adalah kunci. Bersama-sama kita dapat menghadapi permasalahan sampah organik dan
menciptakan perubahan positif dalam lingkungan kita. Dengan semangat dan kerjasama, kita bisa menciptakan perubahan yang positif. Masa depan yang lebih hijau dan lebih bersih adalah mungkin. Kita mempunyai alat dan ilmu pengetahuan untuk mencapainya. Terima kasih telah menonton video dokumenter ini dan menjadi bagian dari perjalanan kami. Mari kita bersama-sama menjaga planet kita, karena ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Jadi, mari kita bergerak maju bersama, bersatu, dan menjaga lingkungan ini untuk generasi mendatang. Organik bukan lagi sebuah masalah yang tak teratasi. Bersama, kita bisa mengatasi permasalahan ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih dan selamatkan lingkungan kita bersama-sama.